Selamat sore para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot. Salam sejahtera dan sehat untuk para sahabat Elias Daburnot. Sore hari ini saya ingin memperkenalkan satu topik yang saya beri judul pemelintiran hukum. Nah, teman-teman sekalian, topik ini berangkat dari keprihatinan saya ya, dalam melihat, mencermati, mengikuti praktek hukum ya. Dalam banyak kasus ya, saya amati seringkali ada upaya untuk melakukan pemelintiran fakta ya. Yang kedua, melakukan pemelintiran hukum. Nah, padahal sejatinya tugas seorang advokat itu adalah melakukan edukasi ya, memberikan pendidikan, pencerahan kepada klien. Itu tugas utama seorang advokat ya, yang diatur dalam kode etik advokat ya. Jadi manakala dia dihadapkan pada suatu kasus, yang pertama-tama dia lakukan adalah melakukan telaahan ya, mengkaji benar kasus tersebut ya, mengumpulkan, mencermati, mengklasifikasi fakta-fakta. Tidak boleh ada yang dipotong ya, diabaikan, dihilangkan hanya untuk mengakomodir keinginan klien misalnya. Jadi the knowledge of fact ini ya, pengetahuan akan atas fakta ini suatu skill, suatu sikap, suatu penguasaan yang mutlak dimiliki oleh seorang advokat ya, sebelum melakukan atau mengajukan pertanyaan hukum, merumuskan isu hukum, dan selanjutnya melakukan analisis berdasar ketentuan hukum ya. Yang kedua adalah sudah melakukan pemelintiran fakta dalam banyak hal, juga melakukan pemelintiran hukum. Yang saya maksudkan adalah mencari ya, mengambil pasal-pasal tertentu ya, yang hanya untuk memperkuat ya, membenarkan, menguntungkan fakta dan dalil yang dia pegang, dia miliki, dia susun ya, sehingga ini kan sangat mempengaruhi hasil akhir dari keseluruhan step-step di dalam melakukan penerapan hukum pada fakta atau pada peristiwa dan perbuatan hukum ya. Itu yang sering saya amati ya, sering terjadi ya. Perbedaan pendapat, pandangan kadang bermula dari hal-hal seperti ini ya. Ada pemelintiran fakta, ada fakta-fakta yang disembunyikan, ada pemelintiran hukum ya. Misalnya dalam suatu ketentuan ya, terdiri dari 3 ayat ya, dalam satu pasal, yang dia ambil hanya ayat tertentu yang menguntungkan posisinya, padahal antara pasal itu saling berkaitan ya. Tapi yang dia ambil hanya pasal yang menguntungkan. Ini kan makanya saya bilang ada pemelintiran hukum ya. Praktek-praktek seperti ini tentu tidak menguntungkan ya, tidak memberikan suatu pencerahan yang baik kepada masyarakat, malah membawa suatu kerusakan. Oleh karena itu, kenapa saya kira ini sudah banyak juga diangkat ya, menjadi keprihatinan para advokat lainnya terkait dengan pemelintiran hukum ini.
Nah, apa sesungguhnya yang menjadi menjadi akar soal ya, sehingga terjadi pemelintiran hukum dalam praktiknya. Ya, saya menduga ada beberapa kemungkinan kenapa praktek itu bisa terjadi ya. Yang pertama bisa saja karena kualitas pengetahuan yang kurang ya atau rendah ya. Jadi memang ada suatu pemelintiran itu terjadi karena kualitas pengetahuan yang kurang. Yang kedua adalah adanya penyalahgunaan profesi hukum. Ya, tadi saya sempat singgung, profesi hukum tidak lagi dijadikan sebagai satu profesi yang menjunjung tinggi nobile officium ya, profesi mulia, profesi terhormat, tapi berubah atau berkembang menjadi suatu profesi yang jadi sangat pragmatis. Soal benar salah ya, itu menjadi urusan kesekian, yang penting dibayar ya. Yang ketiga adalah dalam kaitan dengan tadi itu adalah kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis. Nah, ini juga kemungkinan yang bisa saja terjadi ya, sehingga membuat oknum-oknum tertentu ya melakukan praktik yang melenceng jauh dari calling atau panggilan dasar seorang advokat ya. Padahal kalau ya kita berpijak ya pada pendapat atau nasihat ya dari para guru-guru di bidang profesi advokat, pada umumnya mereka mengatakan bahwa mendapatkan lisensi atau izin advokat itu adalah bukan bisnis ya, bukan untuk bisnis, tapi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan atau pencerahan hukum kepada masyarakat ya. Dan dalam kaitan dengan tanggung jawab itu ada 3 virtue, ada 3 kebajikan yang seharusnya dikuasai, dimiliki oleh seorang advokat. Yang pertama adalah komprehensif, melihat suatu masalah secara komprehensif. Yang kedua adalah humility, kerendah hati ya. Jadi dia terbuka terhadap pendapat atau koreksi dari siapapun. Dan yang ketiga adalah humanity, keberpihakan terhadap kemanusiaan, terhadap kebenaran, terhadap kepentingan umum ya. Ini 3 kebajikan yang melengkapi soal tanggung jawab utama advokat tadi itu ya. Tanggung jawab utamanya adalah memberikan pendidikan atau pencerahan hukum kepada masyarakat. Dan itu diatur juga di dalam kode etik ya, ketika dia dihadapkan pada suatu kasus. Hal yang utama dia lakukan adalah mendidik, mencerahkan, memberikan peneguhan atau pencerahan kepada kliennya ya, bukan menjanjikan bulan purnama ya, belum mengkaji benar kasusnya sudah menjanjikan gampang ini kita pasti menang. Mestinya dia harus kaji dulu, pelajari dulu ya. Kalau memang tidak ada dasar hukumnya, kalau memang fakta-fakta yang disampaikan, data dokumen ya tidak benar, dia harus menyampaikan. Dia harus menjelaskan duduk perkaranya. Dia harus menyampaikan kelebihan dan kelemahan dari kasus yang dipercayakan kepadanya, ya. Itu diatur dalam kode etik advokat Indonesia. Seorang advokat tidak boleh menjanjikan suatu kemenangan. Seorang advokat dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menciptakan suatu kondisi yang membuat orang segera melimpahkan atau menyerahkan surat kuasa. Dia harus terlebih dahulu
melakukan pendidikan, menjelaskan secara benar kepada klien tentang kasus yang dia hadapi dan dipercayakan kepadanya, ya. Itu apa, kode etik, ya, moralitas yang seharusnya dipegang oleh setiap advokat, ya. Kemungkinan yang keempat adalah terjadinya penurunan kepedulian sosial, ya. Ini sangat mungkin terjadi bahwa karena kurangnya kepedulian pada kehidupan sosial atau kepentingan umum, membuat advokat atau pengemban profesi hukum lainnya tidak memedulikan aspek kebenaran atau kepentingan umum di dalam menjalankan profesinya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah beberapa kemungkinan yang menyebabkan adanya, ya, atau terjadinya pemelintiran hukum di dalam praktek. Saya mengangkat ini, ya, sekaligus sebagai bentuk peringatan atau koreksi terhadap diri, ya, maupun harapan saya adalah masyarakat tidak boleh takut untuk memberikan kritik, ya, kepada pengemban profesi hukum, ya, demi penyempurnaan hukum dalam prakteknya, ya. Jangan sampai terlalu jauh adanya penyimpangan ilmu hukum di dalam prakteknya. Saya kira itu spiritnya, semangatnya. Semoga kita semua saling mengingatkan, memberi suatu awasan, teguran kepada satu sama lain, semata-mata demi kebaikan bersama. Terima kasih. Salam Elias Adaborno.